Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Mugi Zainal di jelang iftar Ramadan. Ramadan Mubarak, semangat kita menyambut bulan Ramadan karena bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan kemenangan. Masya Allah, hari ini pemirsa saya masih berada di Masjid Jami Miftahul Jannah, Metlan Cakung. Dan juga Masya Allah sudah hadir jamaah kita bapak-bapaknya dari Majelis Zikir dan Sholawat Ar-Rodah ya. Masya Allah, terima kasih ya udah hadir ya bapak-bapak sekalian. Dan juga dari ibu-ibunya yang juga selalu support dari Taklim Al-Mawaddah. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Masya Allah, cantik-cantik, insya Allah semua yang hadir calon penghuni surganya Allah. Amin, ya Allah Rabbal Alamin. Ya. Pemirsa, berbicara mengenai istighfar, astagfirullahaladzim. Biasa kita ucapkan saat kita melakukan kehilafan. Dan yang pasti kita ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah istighfar ini memiliki kekuatan dan bisa menyelesaikan masalah kita? Tepat sekali. Tema kita yang kita bahas kali ini di jelang iftar adalah kekuatan istighfar. Dan Masya Allah sudah hadir bersama saya dua narasumber. Dan yang pertama akan saya sapa dulu yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Masrur Huda MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mugi. Sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah, puasa semangat, perjalanan Masya jauh ini Allah. biasanya nih insya Allah nih dapat amalnya berlipat ganda. Insya Ya. Allah, Masya amin, Allah. ya Rabbal Dan Alamin. beliau pemirsa adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sunan Giri Surabaya. Kemudian juga pengisi kajian di luar negeri banyak ya. Masya Allah, ini ada di Korea Selatan, ada Australia, Jepang, Hong Kong, Eropa, New Zealand, dan lain-lain. Masya Allah. Dan beliau juga Ketua ADAI Wilayah Jawa Timur. Ya. Dan Masya Allah juga, narasumber kita yang kedua, cukup sudah dikenal oleh para jamaah di sini. Ya. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Suherman MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah Ustadz hari ini ya, Amin. senyumnya luar biasa ya. Baik, Ustadz Suherman ini beliau juga dai ambasador yang pernah juga ke Korea Selatan ini. Pernah bertemu nggak pada saat di Korea ya? Satu tugas. Satu tugas juga ya, Masya Allah ya. Dan Ustadz Suherman juga Ketua Komisi Publikasi dan Penerbitan ADAI Komisi Infokum MUI juga di Jakarta Timur. Masya Allah. Jadi sama-sama kita hari ini ingin membahas kekuatan istighfar nih Ustadz ya. Insya Allah. Dan insya Allah juga nanti jamaah juga ada yang bertanya kepada Ustadz. Ya pemirsa di rumah, kita akan menantikan kajian tentang kekuatan istighfar. Untuk itu tetap di channelnya Jelang Iftar, jangan kemana-mana. Kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali di Jelang Iftar dengan tema kita kekuatan istighfar. Dan saya ingin bertanya langsung dengan Ustadz Dr. Masrur Huda ini. Sebelum kita membahas lebih panjang tentang kekuatan istighfar, kita ingin tahu nih Ustadz, makna dari istighfar. Ya, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Mugi dan para jamaah yang dirahmati Allah. Tepat bahwa istighfar ini penting untuk kita sama-sama memahami. Istighfar ini adalah salah satu di antara kata yang terambil dari derivasi ghafar, artinya adalah Allah yang maha pengampun. Menjadi kata istighfar yang kemudian dipergunakan oleh hambanya untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus istighfar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, kalau dalam bahasa kita kan sudah memahamkan bahwa tidak ada satupun manusia yang tanpa salah. Betul Bapak Ibu ya? Tidak ada manusia yang tidak ada salah.
memakai baju baru, seakan-akan bagus, tapi bagi tetangga, seakan-akan salah saja, bisa jadi. Maka Rasulullah menyampaikan satu kalimat, di antara kalimatnya adalah kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dosa ini bisa menjadi prahara di akhirat kelak. Kegelisahan di dunia, maka penebusnya apa? Hisablah, hitung-hitunglah, muhasabahlah, istighfarlah, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti dihisab di akhirat. Iya. Saya kira itu Bunda Mugi. Masya Allah. Nah lalu Ustadz Suherman, tadi kan sesuai dengan tema kita ya, kekuatan istighfar. Apa saja nih Ustadz kekuatan istighfar? Tafadhol Ustadz. Baik. Pemirsa Jalan Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merujuk kepada Quran surat 71 ayat 10, 11 sampai 12, Allah memberikan garansi kepada mereka yang selalu beristighfar. Ya, salah satu di antaranya track record ayat ini kita lihat di mana Nabi Nuh alaihi salam selesai beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir yang begitu dahsyat, maka yang beliau lakukan tidak lain adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aplikasi dari istighfar itu akhirnya melahirkan kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Salah satu di antaranya terekam pada ayat ke-11-nya. Apa itu? Yursilis sahaba alaikum midrara. Allah turunkan hujan kembali di zaman Nabi Nuh itu, tapi bukan dalam bentuk musibah, bencana, tapi justru ada ekosistem kehidupan setelah itu. Tidak cukup sebatas itu. Wa yaj'ala lakum banin wa yumdidkum alaikum bibanin. Ya, di situ kalimatnya adalah Allah tambahkan keturunan-keturunannya dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan tidak cukup sebatas itu, wa yumdidkum bi amwal, kemudian juga Allah tambah lagi hartanya, kemudian Allah tambah lagi rezekinya, sehingga ukuran kekayaan pada saat itu kebanyakan tidak lain adalah jannat wa nahar. Mereka punya taman-taman di rumahnya, mereka punya aliran-aliran kolam-kolam ya, di depan rumahnya. Maka konsekuensi orang yang selalu beristighfar, kebutuhan duniawinya Allah cukupkan sampai di situ. Lalu bagaimana kebutuhan ukhrawinya? Kalau kita melihat Quran surah Ali Imran, surat ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Konsekuensi orang yang beristighfar, maka sudah Allah siapkan surga di mana luasnya seluas langit dan bumi. Walaupun dalam konteks ayat itu berbicara terkait orang-orang bertakwa, tapi jangan lupa gerbang dari takwa itu kata Allah wasari'u ila maghfirah, bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Seluruh para nabi track recordnya pun juga terekam. Kalau kita lihat jejaknya dalam Quran surah An-Nasr yang sering kita baca, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalimat istighfar itu menjadi puncak manakala ketika kita sudah sukses, berhasil, segala sesuatu yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta satu, yaitu perbanyak istighfar. Masya Allah. Nah ini Ustadz Masrur Huda, tadi sudah diutarakan oleh Ustadz Herman tentang keutamaan istighfar. Masya Allah ya. Jadi istighfar ini kalau kita juga sering ucapkan, banyak sekali keutamaannya. Lalu kapan waktu yang tepat kita mengucapkan istighfar? Ya, tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Bunda Mugdi. Jamaah yang dirahmati Allah, istighfar ini kaitan dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Timing waktunya sepanjang seseorang itu merasa bahwa dia ini melakukan kesalahan dan maksiat kepada Allah. Pagi bermaksiat, jangan tunda nanti malam. Pagi bermaksiat, maka pagi itu istighfar. Akan tetapi ada yang kedua, jika seseorang ini melaksanakan atau tidak melakukan dosa, maka istighfar ini menjadi pola yang kedua, dijadikan sebagai zikir dia.
ya ayyuhalladzina amanudkurullaha dzikran katsiran, dijadikan zikir oleh seseorang untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Yang ketiga adalah bahwa istighfar itu adalah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar itu kalau sudah menjadikan kalimat itu sebagai pola zikirnya, maka istighfarnya di waktu sahur, istighfarnya di pagi hari, karena kaitannya dengan muhasabah diri untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah beristighfar 70 kali, maka umatnya beristighfar harusnya jauh lebih daripada itu. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni segala dosa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, Ustadz Suherman, dosa apa saja kita beristighfar nih? Dosa kan kadang-kadang macam seginya ya, Ustadz. Itu dosa apa saja yang diampuni cukup dengan membaca istighfar? Ya, silakan Ustadz. Baik, pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat sebagai motivasi Allah sampaikan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Fir'aun melampaui batas, Qarun melampaui batas. Jika selevel Fir'aun dan Qarun saja diingatkan kembali oleh Allah, la taqnatu min rauhillah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih rahmat Allah itu gerbangnya tidak lain apa? Fa'aksiru bil istighfar, untuk memperbanyak kalimat-kalimat istighfar. Nah, salah satu di antara dosa yang bisa diampuni lewat istighfar itu tidak lain adalah dosa-dosa yang pernah kita perbuat secara, kalau konteksnya itu adalah yang kecil-kecil. Adapun terkait masalah dosa-dosa besar, terkait hubungan dengan akul adam ma'al adam, hubungan antara manusia dengan manusia, maka harus melalui pintu gerbang taubat. Ya, kemudian tidak cukup sampai di situ. Jika memang menyakiti dan menzolimi orang lain, maka konsekuensinya dia harus minta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Maka istighfar tidak lain adalah mampu merontokkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan secara yang kecil-kecil. Satu contoh, misalkan yang perlu kita pahami dalam istighfar itu tidak lain adalah saat kita mengucapkan istighfar, kita memahami dosa apa yang harus kita istighfarkan. Karena banyak di antara kita, istighfar itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban zikir kita, astagfirullah, 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 namun ternyata dia tidak memahami makna yang begitu dalam dari kalimat istighfar. Masya Allah. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita mengucapkan itu juga memahami makna yang terkandung di dalamnya. Termasuk dosa apa yang kita akan minta ampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini menambah wawasan kita semua nih Ustadz ya, terutama untuk jamaah juga, untuk saya juga ya, dan juga insya Allah untuk pemirsa yang mendengarkan tausiah ini. Dan pemirsa di rumah serta jamaah sekalian, jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali lagi di jelang iftar setelah yang satu ini. Jelang iftar kembali hadir bersama pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah yang di sini. Semua tetap semangat kita ya Bu, Bapak. Karena nanti menunggu beduk sebentar lagi ya, Masya Allah. Dan tema kita tetap di kekuatan istighfar. Ustadz, hari ini ada yang mau bertanya juga nih, saya dari tadi ngeliat nih. Tapi dari ibu-ibu dulu kita kasih kesempatan ya Pak ya. Siap. Ya, ibu-ibu yang bertanya dari Taklim Al-Mawaddah. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Subaidah warahmatullahi dari wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Mawaddah. Mohon izin Ustadz mau bertanya tentang istighfar. Amalan apa saja yang harus dilakukan dalam sebelum beristighfar agar kehilapan dan dosa yang pernah kita perbuat dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Suherman mau jawab pertanyaan Ibu? Ya, boleh. Ya, tafadhol Ustadz. Terima kasih pertanyaannya Bunda. Pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tahir. Allah itu suci. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah itu sangat
cinta kepada mereka yang mensucikan diri. Maka syarat suci tidak lain dalam agama kita membimbing, salah satu diantaranya adalah wadzalika bil wudu, dengan cara berwudu. Kalimat istighfar setidaknya itu diucapkan dalam kondisi kita sudah dalam keadaan suci dan dalam keadaan bersih dari segala najis. Itu alternatif yang terbaik. Namun jika memang itu menjadi habit kita dalam keadaan batal pun juga kita dianjurkan untuk mengucapkan istighfar. Dalam keadaan mohon maaf ya, barangkali habit kita atau kebiasaan kita saat berkomunikasi ada nama orang yang kita selipkan dalam komunikasi itu, kita belum tentu jika memang itu benar itu menjadi ghibah. Tapi jika itu salah itu bisa menjadi fitnah. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kembali kepada kita, ingatkan dengan kalimat istighfar. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang sedang berkomunikasi atau berbicara dan membincangkan kejelekan aib orang lain, maka cukup untuk mengungkapkan dengan kalimat istighfar atau mengeremnya dengan kalimat istighfar. Tapi kalau sudah istighfar, jangan dilanjutkan kembali. Nah, ini salah satu di antaranya. Maka salah satu kalimat istighfar itu alternatif terbaik diucapkan dalam kondisi kita bersih setidaknya kita aktualisasikan dengan ibadah wudu kita. Makanya dalam kalimat wudu itu terakhir doanya tidak lain adalah Rabbi ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Duhai Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang tawwabin, orang-orang yang selalu kembali kepadamu. Orang sebelum kembali itu dalam surah An-Nasr dijelaskan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Syarat kembali itu harus hapus dulu dosa-dosanya. Makanya banyak di antara kita yang kembali kepada Allah dengan cara sakit terlebih dahulu. Dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan sakitnya bisa jadi untuk pembersihan dari kesalahan dan dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan kita punya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat istighfar sebagai zikir kita, sebagaimana tadi Dr. Masrur menyampaikan, tidak cukup sebatas itu. Untuk mengungkapkan istighfar, alangkah baiknya dalam keadaan bersih, karena kita meminta segala dosa-dosa agar dihilangkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Biasanya kita kalau ibu-ibu ya Bu ya, antar ibu-ibu yang lain ya, ngerumpi atau kadang-kadang marah sama anak-anak. Kadang-kadang emosi tidak terkontrol. Rajin-rajin mengucap istighfar ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah ya. Ya, Bapak-bapak juga ada yang mau bertanya ya. Ya yang di tengah Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman Arif dari Majelis Zikir Ar-Raudah. Luar biasa fadilah dari istighfar itu, karena saya melihat di garis bawahi tadi bahwa rahmat Allah akan terus mengalir dan kita akan ditempatkan di surganya Allah. Saya menanyakan Ustadz tentang istighfar itu dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan dunia. Dampak yang sangat mendasar dalam kehidupan dunia itu dengan istighfar apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dr. Masrur. Terima Udah, kasih. silakan. Terima kasih Bunda, terima kasih para jamaah. Istighfar ini memiliki dimensi spiritual. Dia adalah permohonan ampun karena dosa kesalahan kita. Istighfar bermakna yang kedua, dia adalah zikrullah, mengingat kepada Allah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan likulli syai'in siqalah, segala sesuatu itu punya peleburnya. Wa inna siqalatal qulub zikrullah, dan di antara pelebur dari dosa itu adalah mengingat Allah. Poin yang ketiga, istighfar ini mampu menunjang pola kehidupan dunia kita. Dari awal berarti urutannya istighfar adalah permohonan ampun sebagai muhasabah diri. Istighfar yang kedua adalah istighfar rutin yang kita lakukan sebagai zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah istighfar yang memenuhi fadilah dan keutamaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man lazimal istighfar, siapa yang rajin-rajin istighfar, ja'ala lahu min kulli dhaikin makhrajan,
dijadikan dari istighfar yang dibaca sebagai rutinitasnya adalah jalan keluar. Wa min kulli hammin, dari kesusahan hati, sempitnya dada, kehidupan yang sesak. Wa min kulli hammin farjan, disitulah ada solusi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Maka subhanallah, istighfar ini ternyata mampu menunjang potensi ukhrawi dan sekaligus potensi dunia kita. Terima kasih. Masya Allah. Terutama di Ramadan kali ini ya Ustadz ya. Semakin rajin kita berzikir, mengingat Allah, insya Allah semakin ditinggikan derajat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Dan yang pasti juga nih Ustadz, kalau kita beristighfar itu rasanya tenang ya. Betul sekali. Kalau kita tanya ke ibu-ibu, rajin nggak ibu-ibu beristighfar sehari-hari Bu? Rajin kan Bu ya, Masya Allah. Nah juga bapak-bapak kalau punya istri yang rajin istighfar wajahnya beda ya Pak ya. Nggak marah terus ya Pak ya. Masya Allah, karena selalu ingat nama Allah kan. Ini yang paling luar biasanya juga ya. Iya, dan untuk Ustadz Suherman ya. Ustadz Suherman senyum dari tadi nih. Rasanya berkah nih kita ya. Ya, Ustadz. Nah kan istighfar itu kan selalu diucapkan hanya tidak berpengaruh kepada kebutuhan duniawi. Tentunya juga untuk ke akhirat. Nah bagaimana menanggapi hal ini Ustadz? Iya, terima kasih Bunda Mugi. Sebagaimana tadi di awal disampaikan dalam Quran surah ke-71 surah Nuh, terekam jejaknya kebutuhan duniawi itu dicukupkan oleh Allah kepada Nabi Nuh beserta umatnya. Kenapa? Karena selesai diselamatkan oleh Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beliau selalu mengaktualisasikan dengan istighfarnya. Dan sebagaimana Allah juga memberikan garansi kepada mereka yang ingin surganya seluas langit dan bumi. Amin. Ya, kalau masuk surga dan surganya itu seluas langit dan bumi, Bapak Ibu bisa beraktivitas apa saja. Saya yakin kalau Bapak bisa main bola di situ nggak ketemu ujungnya golnya di mana. Nah, maka konsekuensinya adalah syarat untuk mendapatkan itu sari'u ila maghfirah. Gak perlu menunda-nunda lagi, maka segerakan untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Bunda. Ya. Tenang banget kalau udah ngomong istighfar astagfirullahalazim gitu. Tapi betul ya Ustadz harus dari hati ya. Bukan hanya sekedar ucapan ya. Ya, baik. Pemirsa di rumah dan juga jamaah yang hadir di sini, kita akan jedah dulu, tapi tetap di sini karena kami kembali setelah yang satu ini. Jelang iftar, hadir kembali di tengah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Suherman dan Ustadz Masrur Huda dan juga jamaah dari Majelis Zikir dan Sholawat Ar-Radoh serta Majelis Taklim Al-Mawaddah ya. Kita masih berada di Masjid Jami Miftahul Jannah Metlan Cakung. Tanpa terasa tadi sudah banyak yang diberikan, insya Allah ini materi bermanfaat sekali nih Ustadz ya. Dan Ustadz Suherman dan juga Ustadz Masrur Huda untuk memberikan intisari dari tausiah kita hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Bunda Mugi. Al-Imam Ahmad bin Hambal pernah dikeluarkan dari masjid karena dianggap oleh merbot masjid, beliau itu sedang dalam kondisi istirahat. Walaupun beliau pakar fikih, tapi setidaknya beliau pergi dan kemudian seketika dipanggil oleh tukang roti yang beliau lalui dari pertokoan tersebut. Dipanggillah beliau untuk beristirahat di tempatnya. Namun ketika beliau beristirahat tempatnya, tukang roti tersebut ketika mengaduk adonan-adonan rotinya sambil mengucapkan istighfar. Pantaslah Imam Ahmad bin Hambal bertanya, "Ma faidatu istighfaruka ya Sayyid?" Apa kira-kira faidah istighfarmu ini? Ternyata beliau mengungkapkan, selama saya beristighfar, seluruh kebutuhan-kebutuhan duniawi saya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang belum diizinkan. Saya belum bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dan saya berharap bisa bertemu dengan beliau. Makanya Imam Ahmad bin Hambal langsung memeluk beliau dan mengatakan, inilah kekuatan istighfar yang kau ucapkan, mampu mempertemukan aku dengan dirimu. Masya Allah.
Terima kasih Ustadz Suherman. Ya, tafadhol juga untuk Ustadz Masrur Huda. Terima kasih Bunda. Para jamaah yang dirahmati Allah, istighfar ternyata tidak hanya mampu menembus di antara kehidupan kita. Semua nabi, Nabiullah Adam alaihissalam punya istighfar. Nabiullah Yunus alaihissalam punya istighfar. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama punya istighfar. Maka istighfar ini adalah salah satu pola di antara pola yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri ini pernah menyampaikan dalam salah satu kisahnya. Beliau ditanya, "Wahai Syekh, bagaimanakah dengan kondisi saya? Hari ini tanah sedang mengering, perkebunan sedang mengering. Apa yang harus saya lakukan? Berikan ijazahnya." Hasan Al-Basri mengatakan apa? Perbanyak bacaan istighfar, pulang kemudian membaca istighfar. Yang kedua datang lagi kemudian tanya lagi kepada Syekh, "Wahai Syekh, saya punya keluhan di antara kandungan saya mengering. Apa yang harus aku lakukan?" Diijazahkan baca istighfar. Santrinya kemudian bertanya, "Wahai Kiai, mengapa istighfar dalam setiap problem yang dihadapi manusia?" Ternyata jawabannya sederhana. Apapun yang dihadapi oleh manusia, maka pola yang ketiga dari istighfar ini mampu menyelesaikan secara problem kehidupan kita. Barakallah. Mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Suherman dan juga Ustadz Masrur Huda Sama-sama. serta jamaah yang hadir di sini juga. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini semua sebagai bekal amal kita yang berlipat ganda di bulan suci yang Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti teruslah kita beristighfar apabila terjadi secara tidak sengaja apapun itu kesalahan kita. Jangan pernah lupa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini mohon maaf dan undur diri apabila kami ada hilaf dan salah. Marilah sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.